Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Semoga salawat dan salam atas beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari sekalian, alhamdulillah, setelah 2 bulan tidak bertemu, pada sore hari ini kembali kita insyaallah melanjutkan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Beberapa cara yang bermanfaat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Dan semua kita yang ada di sini hidup dan ingin bahagia di dalam kehidupannya. Telah berlalu, kalau tidak salah, 4 ya. Alhamdulillah. 4 perkara. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh sebagai cara dan kiat untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menyebutkan 4 cara itu? Ya. Yang pertama, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Yang keempat, terpusatnya perhatian terhadap apa yang dilakukan hari ini. Memusatkan perhatian terhadap apa yang dilakukan hari ini. Jayyid. Semoga 4 perkara yang sudah kita sudah mengamalkannya. Masuk kita pada sebab yang kelima. Faslun, pasal yang baru di antara pasal-pasal yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Wa min akbaril asbabi linshirahis sadri wa tuma'ninatihi al-iktharu min dzikrillah. Di antara sebab yang paling besar, sebab yang paling penting untuk kita ambil, untuk kita lakukan, supaya dada kita ini menjadi lapang, tidak sempit dengan berbagai permasalahan yang ada di dunia ini, dan supaya dada kita menjadi tenang, tidak gelisah
tidak resah, supaya bisa tidur dalam keadaan nyenyak, adalah banyak mengingat Allah. Al-iktsaru min dzikrillah, banyak mengingat Allah. Fa inna lidzalika ta'thiran 'ajiban fi inshirahis sadri wa tumaninatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Syekh mengatakan karena sesungguhnya zikrullah ini, mengingat Allah ini ada pengaruh yang sangat ajaib. Pengaruh yang sangat ajaib terhadap lapangnya dada seseorang dan tenangnya dada seseorang, dan hilangnya resah dan juga gelisah. Orang sedang dirundung kegelisahan, banyak masalah, tapi ketika dia mengingat Allah saat itu, maka tiba-tiba permasalahan yang mungkin hampir menjadikan dia frustasi, menjadikan dia stres, itu tiba-tiba menjadi hilang. Padahal dunia ini sudah gelap bagi dia. Tapi ketika Allah SWT memberikan taufik, memberikan hidayah kepada seorang, kemudian dia mengingat Allah meskipun hanya sebentar, maka subhanallah, kegelisahan dan problem tadi seakan-akan tidak ada sebelumnya. Makanya saya mengatakan ta'thiran ajiban, pengaruh yang sangat ajaib. Dan ini rahasia yang demikian adalah karena hati manusia yang di situ letak resah gelisahnya, letak rasa takut dan juga sedihnya, yang menciptakan adalah Allah. Dan yang menciptakan dialah yang lebih tahu tentang apa yang menjadi makanan bagi hati tersebut. Dan ternyata yang menjadikan hati seseorang itu menjadi tenang adalah dengan ketika dia mengingat Allah yang telah menciptakannya. Maka dia akan menemukan makanannya, dia akan menemukan yang dia cari, dia pun akan menjadi tenang dan tidak goncang. Tapi ketika hati kita bawa kepada sesuatu yang itu bukan makanan dia, maka justru akan semakin menjadikan hati tersebut goncang, dan mungkin di awal dianggap itu adalah sesuatu yang menenangkan hatinya, menenteramkan hatinya, tapi ternyata itu adalah fata morgana, kenikmatan yang semu. Makanya kita lihat banyak orang yang memiliki harta yang banyak. Kalau kita lihat zahirnya, setiap bulan ratusan juta bahkan miliaran yang masuk ke kantong dia, tapi ternyata tertangkap karena minuman keras atau yang mengkonsumsi narkoba. Karena mereka nggak akan mendapatkan ketenangan hati yang sesungguhnya. Ada yang katanya dia ingin mendapatkan ketenangan dengan memelihara boneka. Abadan, dan kita berani bersumpah nggak mungkin dia mendapatkan ketenangan di dalam itu semua. Sampai mereka mau kembali kepada firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikrullah
hati-hati itu akan menjadi tenang. Allah mengatakan, ala, ketahuilah. Dan ucapan seperti ini untuk menekankan, mengingatkan kita, hanya dengan zikrullah hati-hati manusia itu akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati-hati mereka dengan zikrullah, ketahuilah bahwasanya dengan zikrullah hati-hati ini akan menjadi tenang. Makanya beliau mendatangkan dalilnya, mendatangkan firman Allah ini. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Berbeda dengan mengingat manusia, mengingat makhluk. Kalau kita mendengarkan ucapan mereka, keluh kesah mereka, kekhawatiran mereka terhadap masa depan, ini bikin penyakit, bikin hati tidak tenang. Dengarkan orang sedang berbicara, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan sekarang anak-anak kita di masa depannya atau untuk masa depan mereka. Kita harus punya ini, kita harus punya itu. Ketika kita bagaimana nanti masa depan anak-anak, mereka mau jadi apa? Kemudian dia melihat tetangganya, melihat teman kerjanya. Ketika kita melihat manusia, mendengarkan ucapan mereka, maka yang ada adalah penyakit. Tapi coba ketika seseorang mengingat Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki. Selesai. Ya, yang memberikan rezeki bukan anak dan bukan mereka, tapi Allah yang telah menciptakan anak-anak kita, dialah yang akan memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada sesuatu yang hidup, yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah yang sudah menanggung rezekinya. 'Ala Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran 'ala Allah, yang artinya adalah jaminan, yaitu Allah SWT akan menjamin rezeki bagi mereka. Bahkan termasuk jaminan Allah, dan ini adalah di antara makna Allah SWT dialah yang memberikan rezeki. Sebelum kita ada, rezeki kita sudah ditulis. Sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah masing-masing dari kita. Bahkan bukan hanya menjelang lahirnya kita di dunia, tetapi 50.000 tahun, bukan sebelum kita diciptakan, sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah, itu sudah masing-masing dari kita sudah ditulis oleh Allah rezekinya. Tidak mungkin seseorang meninggal dunia, kita dan juga anak-anak kita, kecuali sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah, sampai rezeki terakhir yang sudah Allah tulis saat itu sampai kepada kita. Seandainya rezeki tadi, meskipun satu butir beras itu ada di
tengah laut sana, kalau itu memang sudah ditulis oleh Allah rezekinya, itu adalah akan dimakan oleh kita, maka pasti di sana ada cara, ada peristiwa sehingga menjadikan beras yang ada di tengah laut tadi sampai ke mulut kita dan kita makan. Kalau sudah sampai, maka meninggal seseorang. Coba, kalau kita mengingat Allah, maka tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Ketika kita duduk dengan manusia, mengingat tentang kejadian-kejadian yang telah lalu yang menjadikan kita sedih, kemudian dia mengatakan, coba kalau kamu dulu seperti ini, kamu gak akan seperti ini nasibnya. Kita mendengar ucapan dia dan isinya adalah justru malah menjadikan kita semakin sedih. Berbeda dengan ketika seseorang mengingat Allah dan mengetahui bahwasanya Allah dialah yang qaddar, dialah yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Dan apa yang sudah Allah tulis pasti dan harus terjadi. Kita inginkan atau tidak kita inginkan, pasti itu terjadi. Dan yakin bahwasanya yang telah mentakdirkan, tidaklah dia mentakdirkan kecuali dengan hikmah. Memang segala sesuatu Allah yang mentakdirkan, yang menentukan. Tapi Allah SWT yang maha melakukan segala sesuatu, tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan kebijaksanaan. Itu terjadi adalah dengan hikmah Allah. Meskipun anak tidak tahu sebenarnya, tapi anak yakin di balik itu semua ada hikmahnya. Tenang seseorang ketika mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagian salaf, Abdullah bin Aun beliau mengatakan, dzikrun nas da'un wa dzikrullah dawa'un. Mengingat manusia itu penyakit. Kita beribadah, mengingat orang atau melakukan amal karena orang penyakit. Tapi ketika seseorang mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan obatnya. Dia akan menjadi tenang. Faladzikrillahi atharun 'azimun fi husuli hadzal matlub li khassiyatihi wa lima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Maka mengingat Allah ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam mendapatkan ketenangan. Sesuai dengan kadar ingatnya seseorang kepada Allah, maka disitulah dia akan mendapatkan ketenangan hidup. Semakin sedikit zikrullah, sedikit tenangnya. Semakin banyak zikrullah, semakin banyak tenangnya di dalam menghadapi hidup dan juga kehidupan ini. Walima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Dan demikian pula karena apa yang diharapkan oleh seseorang berupa pahala dan juga ganjarannya. Di samping ketenangan hati yang didapatkan oleh seseorang ketika dia zikrullah, maka dia akan mendapatkan pahala yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat kelak. Jadi kebaikan yang dia dapatkan dunia dan juga akhirat. Dunia dia tenang di dalam menghadapi kehidupan ini, dan di akhirat Allah sediakan bagi orang-orang yang banyak berzikrullah pahala yang besar. Tadi dibaca oleh imam ya dalam salatnya. Siapa yang tahu tadi baca apa tentang masalah zikrullah? Ada yang ingat? Baca ayat apa tadi tentang masalah zikrullah?
Yang keras. Wa la dzikrullahi akbar. Betul? Mana imamnya tadi? Hah? Ahsan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Banyak mengingat Allah. Karena yang pertama kali mengambil faedah dari zikrullahi katsiran, mengingat Allah dengan ingat yang banyak adalah diri kita. Jangan hanya mengingat Allah dengan ingat yang sedikit. Orang-orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja, ya selintas gitu saja. Nah, kita jangan sampai seperti orang-orang munafik. Seorang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya, maka orang yang mencintai sesuatu akan banyak mengingat sesuatu tersebut. Itu melihat orang yang suka sepak bola, yang dia ingat selalu ya apa? Tentang sepak bola. Ketika dia duduk bermajelis, yang diomongkannya itu. Ketika dia buka video, yang dia ingin buka ya itu, karena dia cinta dengan sesuatu tersebut. Maka seharusnya seorang hamba Allah yang cinta kepada Allah, yang sering dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kapan seseorang dinamakan banyak mengingat Allah? Sebelumnya di sana ada hadis, kalau tadi adalah ayat, ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqal mufarridun. Al-mufarridun, mereka telah mendahului para sahabat ketika dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mufarridun, mereka telah mendahului. Dan mereka paham maknanya. Maksudnya adalah mendahului kita di dalam pahala yang besar. Dan para sahabat kita tahu berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang besar. Nabi mengabarkan al-mufarridun, mereka telah mendahului. Mereka bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan al-mufarridun? Orang-orang yang mendahului kita, melesat jauh di depan kita, mendapatkan pahala yang besar. Beliau mengatakan adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang atau laki-laki yang mereka banyak mengingat Allah, wadz-dzakirat, dan juga wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. Mereka lah al-mufarridun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului dengan pendahuluan yang banyak sekali. Bagaimana tidak mendahului kita dengan pahala? Selain mereka mendapatkan ketenangan hati tadi, coba Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan tasbih subhanallah itu memenuhi timbangan. Timbangan yang ada di akhirat tidak sama dengan timbangan yang ada di dunia ini. Timbangan di akhirat adalah timbangan yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis, la yaqdiru qadrahu illallah. Tidak mengetahui tentang besarnya timbangan yang ada di akhirat kecuali Allah. Timbangan yang sangat besar. Seseorang ketika mengatakan subhanallah, pahalanya sebesar apa? Sebesar akan dijadikan oleh Allah, besarnya pahalanya adalah memenuhi timbangan. Itu baru sekali antum mengucapkan subhanallah.
Bagaimana dengan orang yang membaca subhanallah 33 kali ketika setelah dia sholat 5 waktu? Dan dia pahami maknanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dia hitung benar. Karena Nabi menentukan 33 kali. Jadi bukan sambil ngalamun antum melihat kanan dan kiri tahu-tahu udah selesai enggak, tapi benar-benar antum hitung 33 kali. Dan antum pahami maknanya. Dan beliau mengatakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Ucapan subhanallah dan juga alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Jarak yang sangat jauh sekali, alam semesta yang besar ini. Orang yang berzikir kepada Allah, dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, maka pahalanya memenuhi antara langit dan juga bumi. Sehingga tidak heran kalau Nabi SAW mengatakan sabaqal mufarridun. Ini kalau dihitung berapa jam yang kita sia-siakan. Padahal kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah ketika kita sedang dalam keadaan nyetir kendaraan. Ketika kita sedang antrian di rumah sakit. Ketika kita sedang ngisi bensin di pom bensin. Tapi subhanallah, al-muwaffaq adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Memang mengingat Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya Nabi SAW di antara doa beliau, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mengingatmu. Karena memang kalau kita melihat diri kita dan melihat orang yang ada di sekitar kita, kita melihat banyak di antara kita ini yang lalai. Banyak usia kita, umur kita yang terbuang, padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu semuanya untuk baik. Kapan seseorang dinamakan banyak mengingat Allah? Uzkurullaha dzikran katsiran. Hendaklah kalian mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Sabaqal mufarridun. Adzakirun Allah katsiran wa dzakirat. Kapan seseorang dinamakan mengingat yang banyak? Itu mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Apakah dia harus diam di masjid selama berapa jam baru dinamakan orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak? Para ulama menjelaskan di antaranya adalah Ibnu Salah di dalam fatwa-fatwa beliau, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang menjaga, ingat, kita semua ingin termasuk orang yang banyak mengingat Allah. Barang siapa yang menjaga zikir-zikir yang ditugaskan selama sehari semalam, dan menjaga zikir-zikir yang dibaca dan disyariatkan ketika berpindah dari satu keadaan ke keadaan, maka dia termasuk orang yang banyak mengingat Allah. Itu kaidahnya. Kapan seseorang dinamakan banyak mengingat Allah? Ketika dia menjaga. Menjaga berarti bukan hanya sekali, dua kali, tapi dia menjaga zikir-zikir yang ditugaskan selama sehari semalam, diulang-ulang sehari semalam. Contoh, zikir setelah sholat. Jangan tergesa-gesa. Setelah sholat antum
Sebentar saja, 5 menit saja membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antassalam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Baca Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian antum membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedang kecepatannya insyaallah 5 menit antum selesai. Ini termasuk zikir yang ditugaskan selama sehari semalam. Termasuk diantaranya adalah zikir pagi dan juga petang. Zikir pagi dibaca antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Setelah itu zikir sholat subuh, lanjutkan dengan zikir pagi. Baca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baca ayat kursi. Kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Demikian pula zikir sore yang dibaca antara salat asar sampai maghrib. Ini juga termasuk al-adhkar al-muwaddhafah fil yaumi wal lailah. Zikir-zikir yang ditugaskan selama sehari semalam, itu diulang-ulang dalam setiap harinya. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah wa taqallubil ahwal. Zikir yang dibaca ketika keadaan berubah, seperti orang yang mau masuk mesin. Baca apa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kemudian keluar dari mesin juga ada zikirnya. Masuk ke dalam kamar kecil ada zikirnya, keluar dari kamar kecil ada zikirnya. Mau masuk rumah nanti ada zikirnya, mau makan ada zikirnya. Nah, ini termasuk zikir-zikir inda taqallubi al-ahwal. Nah, barang siapa yang menjaga dua jenis zikir ini, zikir yang memang ditugaskan selama sehari semalam dan juga ketika berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ulama-ulama yang tadi kita sebutkan, mereka mengatakan orang tersebut termasuk orang yang banyak mengingat Allah. Mudah ya soalnya. Ya, dan soal sebagian besar dari antum sudah menjaga zikir-zikir tadi. Baik, itu adalah sebab yang ke-5. Kita masuk pada sebab yang ke-6. Wa kadzalika tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah. Fa inna ma'rifataha wa tahaddutsa biha yadfa'u Allahu bihil hamma wal gham. Sebab yang ke-6, demikian pula kata Syekh, di antara yang bisa mendatangkan ketenangan, kebahagiaan hidup adalah seseorang bercerita tentang nikmat Allah yang zahir maupun yang batin. Nikmat Allah yang zahir, yang kelihatan, yang batin, yang tidak kelihatan. Bertahadduts artinya bercerita. Bisa antum, maknanya adalah antum berbicara sendiri, alhamdulillah Allah SWT memberikan aku ini, memberikan aku itu, yang memberikan karunia kepadaku dengan ini, dan seterusnya. Dia berusaha untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat tersebut satu persatu. Maka ini adalah tahadduts.
berusaha mengingat nikmat. Nah, orang yang banyak menyebutkan nikmat Allah dan banyak mengingat nikmat Allah, maka ketika dia tertimpa musibah atau dia mengingat kejadian yang telah berlalu berupa musibah, tapi ketika dia bandingkan dengan nikmat Allah yang ternyata sangat banyak sekali, maka musibah tadi menjadi hilang. Ya, rasa sedih tadi menjadi hilang. Oh, ternyata nikmat yang Allah berikan kepadamu ini sangat banyak. Sampai seandainya dia punya buku tulis, ditulis satu persatu nikmat tadi, misalnya buku tulis tadi akan habis dan dia belum selesai menyebutkan nikmatnya. Oh, ternyata nikmat yang Allah berikan kepadamu jauh lebih banyak daripada musibah. Lalu kenapa seseorang dirundung kesedihan karena musibah yang sangat sedikit tadi, yang sangat kecil dibandingkan dengan nikmat yang besar? Fa inna ma'rifataha wa tahaddutsa biha yadfa'u Allahu bil hamma wal gham. Karena sesungguhnya mengenal nikmat-nikmat tadi dan bercerita tentang nikmat-nikmat tadi, ini termasuk sebab yang dengannya Allah SWT akan menghilangkan keresahan dan kegelisahan seseorang. Seandainya seseorang melihat, nggak usah jauh-jauh, badannya saja, alhamdulillah, anak punya tangan dua, lengkap, sehat, bisa gerak. Sementara di sana ada orang yang dilahirkan dalam keadaan dia cacat. Tadi nggak sengaja melihat biasa badut yang keliling di Gresik, ya, buka apanya, topengnya, ternyata tangannya buntung, Pak. Ya, ternyata tangannya cacat. Itu yang bisa dia lakukan. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan anak tangan yang sempurna. Banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan dua tanganku ini. Allah memberikan kepadamu pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna. Maka hanya sekedar melihat badannya saja dan kesempurnaan badan fisik yang Allah ciptakan, dia sudah merasa menjadi orang yang banyak diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Belum ketika dia melihat bagaimana dia diberikan oleh Allah anak. Di sana ada orang yang belum punya anak, dan dia sudah berusaha mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan ada sebagian sudah puluhan juta dia keluarkan hamil. Ternyata sudah mau saatnya melahirkan, meninggal, yang bayinya meninggal. Untuk memulai lagi atau untuk datang ke dokter lagi harus cari uang berapa tahun lagi. Sementara Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk memiliki anak keturunan. Belum seseorang melihat rezeki, melihat dia memiliki pekerjaan dan seterusnya. Maka ini akan menjadikan seseorang dijauhkan dari rasa resah dan juga gelisah. Kapan seseorang ditimpa rasa resah? Ketika dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah tadi. Ya, ketika dia tidak mendapatkan taufik untuk mengingat nikmat Allah, jadi seakan-akan yang dia hadapi, yang dia terima hanyalah musibah, musibah dan musibah. Itu yang menjadikan seseorang seakan-akan tidak pernah mendapatkan nikmat. Setiap kali ketemu menggerutu. Ya, setiap kali ketemu dengan orang yang dia sampaikan adalah kesusahannya, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan kenikmatan kepada orang tersebut. Menggerutu dan mengadukan itu kepada manusia itu tidak akan membawa manfaat. Oleh karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika
fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabb maka hendaklah engkau ingat, hendaklah engkau bicarakan, hendaklah engkau ketahui nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu ini adalah sangat banyak sekali, tidak sedikit. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mengingat nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa yahthul 'abda 'ala syukri alladhi huwa arfa'ul maratibi wa 'ala hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin aw ghairihima min anwa'il balaya. Baik, sebelum kita lanjutkan kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Silakan. Oh.
beliau mengatakan yang artinya, dan Allah SWT mendorong hambanya untuk bersyukur, yaitu dengan kita mengingat nikmat Allah, maka ini akan membawa kita untuk bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita jarang mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal kalau kita ingat, bisa kita akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah yang telah memberikan ana ini dan itu. Di mana syukur ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Meskipun seorang hamba dalam keadaan fakir, kesulitan ekonomi, dalam keadaan dia sakit atau selainnya berupa musibah-musibah, fa innahu idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi allati la yuhsa laha 'addun wa la hisab, dia dalam keadaan sesulit apapun ekonominya, sesakit apapun keadaan dia, ketika dia membandingkan musibah tersebut dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, yang itu tidak bisa dihitung. Wa bainama asabahu min makruh, dan ketika dia bandingkan dengan apa yang menimpanya berupa musibah, lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah, maka tidak akan bisa dibandingkan. Sangat sedikit musibah yang Allah SWT timpakan kepada seseorang, nikmat yang Allah berikan kepadanya jauh lebih banyak daripada musibah. Balil makruh wal masaibu idza batalallahu bihal 'abda wa adda fiha wadhifata sabri war ridha wat taslim hanat wat'atuha wa khaffat mu'natuha wa kana ta'milul 'abdi li ajriha wa thawabiha wa ta'abbudi lillahi bil qiyam bi wadhifati sabri war ridha yad'u al asya'al murrah halwatan fatunsihi halawatu ajriha mararata sabriha. Bahkan ketika dia bandingkan tadi antara nikmat dengan musibah, ternyata nikmatnya jauh lebih besar. Kemudian dia ingat lagi bahwasanya ketika saya menghadapi musibah ini, kemudian saya bersabar, saya dapat pahala. Jadi nikmat yang banyak telah dia dapatkan dan dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah tadi, dia ingat kalau saya bersabar, saya mendapatkan pahala. Sebagian orang justru dia bersyukur sampai pada tingkatan bersyukur ketika dia mendapatkan musibah, karena dengan dia mendapatkan musibah tadi, dia bisa melaksanakan tugas bersabar, dia bisa mendapatkan pahala bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, tapi bukan berarti seseorang mencari musibah, tidak. Ya, kita tidak boleh mengharap musibah. Tapi seandainya musibah itu datang, maka seseorang bersabar, dan tingkatan yang lebih tinggi bersyukur bahkan ketika dia mendapatkan musibah, karena dia tahu akan berkurang dosanya, karena dia tahu ini menunjukkan Allah cinta kepada saya, menunjukkan bahwasanya Allah menyayangi saya, sehingga hukuman atas dosa-dosanya dipercepat di dunia, bukan di akhirat. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, bahkan sesuatu musibah ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengannya dan dia melaksanakan tugas sabar, ridha, berserah diri, maka ini akan menjadikan musibah tersebut menjadi ringan. Bahkan seorang hamba mengharapkan pahalanya dan dia berharap dengan bersabar ini dia beribadah kepada Allah, dan dengan beridha ini dia sedang beribadah dan bertaqarrub kepada Allah, dan ini semua menjadikan musibah-musibah yang asalnya pahit tadi justru sekarang menjadi manis.
Dan ketika dia mengingat besarnya pahala bersabar tadi, maka itu akan menjadikan dia lupa pahitnya kesabaran. Ketika dia mengingat pahala yang besar, manisnya pahala orang yang bersabar, maka menjadikan dia lupa pahitnya musibah tadi. Kemudian beliau menyampaikan di sini sampai jam berapa ya? Pamatnya? Hah? Sudah. Ini sedikit lagi ya, karena ini satu materi. Beliau menyebutkan di sini wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdi' isti'malu ma arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih haitsu qala unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Di antara cara di dalam tema ini yaitu bagaimana supaya kita bersyukur, kita menggunakan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang artinya lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada dirimu, yaitu dalam masalah dunia, dan janganlah engkau melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada dirimu dalam masalah dunia. Karena yang demikian supaya kalian tidak merendahkan, tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sudahkah di antara kita melaksanakan hadis ini? Dalam masalah dunia lihat yang lebih bawah daripada kita. Misalnya kita akan menganggap sesuap nasi yang ada di depan kita ini adalah nikmat yang besar. Ada orang yang dia punya uang banyak tapi nggak boleh memakan sesuap nasi. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Padahal uangnya banyak, tapi dia nggak boleh. Kalau dia sekali makan itu bahaya bagi orang tersebut. Kita sehat, kita mau makan 2 piring nasi juga bisa ya. Alhamdulillah. Fa innal 'abda idza nassaba baina 'ainayhi hadzal malhadh al-jalil, karena seorang hamba ketika dia memasang hal ini, mengingat hal ini di depan matanya, itu dengan cara Nabi tadi melihat yang lebih bawah, ra'ahu yafuqu qit'an katsiran min al-khalqi fil 'afiyati wa tawabi'iha, maka dia akan melihat dirinya berada di atas kebanyakan manusia di dalam masalah al-'afiyah, di dalam masalah keselamatan, anugerah yang Allah berikan kepada seseorang. Ternyata anugerah yang Allah berikan kepada anak ini banyak manusia yang tidak mendapatkan anugerah ini. Wa fir rizq, dalam masalah rezeki, wa tawabi'ihi mahma balagat bihil hal, bagaimanapun keadaan dia, fa yazulu qalaqu wa hammuhu wa ghammuhu, maka hilang keresahan hatinya, kegelisahan hatinya, wa yazdadu sururuhu wa ittibatuhu bi ni'amillahi allati faqa fiha ghairahu mimman huwa dunahu fiha, maka akan terus bertambah kebahagiaan dia dengan nikmat-nikmat Allah yang ternyata itu Allah SWT telah memuliakan dia di atas kebanyakan manusia. Wa kullama tala ta'ammulul 'abdi bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah ad-diniyati wad dunyawiyah ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katsiran wa dafa'a 'anhu shururan muta'addidah wa la shakka anna hadha yadfa'u al-humuma wal ghumuma wa yujibu al-faraha was-surur. Maka semakin lama seorang hamba mengingat nikmat Allah yang zahir maupun yang batin, nikmat yang berkaitan dengan agama maupun nikmat yang berkaitan dengan dunia, alhamdulillah yang menjadikan kita seorang muslim, alhamdulillah yang menjadikan kita beriman dengan hari akhir, yang menjadikan kita percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Di sana ada orang yang punya kecerdasan, punya akal, punya dunia, tapi enggak punya iman, enggak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan Islam, tidak beriman dengan Nabi, maka mereka termasuk orang yang kelak akan kekal di dalam neraka. Anak miskin, anak enggak punya apa-apa, tapi saya punya iman, yang dengannya insyaallah kita akan mendapatkan nikmat yang kekal di dalam surga. Maka dia melihat bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan yang banyak dan telah menghindarkan darinya kejelekan yang banyak. Tentunya yang demikian tidak diragukan lagi
akan menghilangkan banyak kegelisahan dan juga keresahan, dan akan mendatangkan kebahagiaan dan juga kegembiraan. Alhamdulillah, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bahagia dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.